tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Diga jagaratu rati. Digang santasa yojanang. Digo balanang sangsaro. Sadhamang awijanatang ti. Malam terasa panjang bagi mereka yang terjaga. Satu yojana terasa amat jauh bagi ia yang sedang lelah. Samsara terasa sangat panjang bagi mereka yang tidak mengenal Dhamma sejati. Dhamma pada syair 60. Pemimpin puja, pembawa acara, dan penerjemah. Ibu bapak sekalian, selamat pagi, Namo Buddhaya. Turut bahagia atas kehadiran ibu bapak pada pagi hari ini. Semoga ibu bapak dalam keadaan yang baik, sehat, yang masih punya beban pikiran dilepas dulu. Sehingga bisa mendapat manfaat dari apa yang akan disampaikan beberapa menit ke depan. Seperti yang sudah disampaikan oleh pembawa acara bahwa hari ini temanya di bawah langit yang tak kunjung pagi. Karena soal waktu itu adalah hal yang relatif sebetulnya. Ambil contoh ibu bapak, misalkan ibu bapak mengerjakan sesuatu yang tidak disenangi, mungkin bagi para murid dapat pelajaran yang tidak disenangi, 1 jam rasanya pendek apa lama? Tapi kalau dapat pekerjaan yang sangat menyenangkan bagi kita, atau dapat pelajaran yang paling kita suka, 1 jam terasa pendek apa lama? Menunggu seseorang, apalagi orang yang kita cinta, nak ngapel ceritanya. Nunggu 1 jam, lama apa pendek? Kayaknya waktu berhenti. Tapi begitu bertemu dengan orang yang dicinta, bincang-bincang, ngapel, 1 jam terasa lama apa pendek? Atau dengar ceramah yang sesuai selera, 1 jam terasa lama apa pendek? Tapi kalau dapat ceramah yang tidak sesuai dengan selera, 1 jam terasa lama apa pendek? Padahal sama-sama 1 jam. Hari ini kita tidak membahas relativitas waktu seperti itu. Izinkan saya menyampaikan ulang apa yang disampaikan oleh Guru Agung Buddha mengenai kisah latar kenapa kok Sang Buddha bisa berkata Dhammapada tadi. Jadi waktu itu di negeri Kosala sedang ada pawai.
arak-arakan. Pawai sang raja bersama dengan gajah putihnya yang megah. Kalau mau membayangkan seperti pawai presiden begitulah. Nah, presidennya naik mobil kepresidenan. Nah, biasanya di atas cupnya kebuka enggak? Kebuka. Presidennya ngapain biasanya? Nah, sama. Raja Pasenadi juga sama. Waktu itu cuman bedanya enggak pakai mobil kepresidenan. Gajah yang dia tunggangi, sama begini beliau. Jadi kira-kira masyarakat yang ngumpul rame enggak? Rame. Kita aja sekarang kalau ada pawai presiden mau lihat langsung ya. Bahkan ada yang mungkin ngerekam. Kalau zaman dulu ketika ada pawai, raja itu didampingi oleh pas pampres, nah istilahnya, oleh ajudan begitulah. Dan jalan yang dilalui itu pasti ada pagarnya. Sehingga orang yang berniat buruk tidak bisa ngapa-ngapain. Sehingga apa yang terjadi? Masyarakat yang mau tidak mau mengeluarkan kepalanya dari pagar. Nah, kebayang ya? Nah, mengeluarkan kepalanya dari pagar buat lihat, wah raja luar biasa. Keren sekali gajahnya. Dan kalau sudah ada yang macam-macam akan dilempari tanah, kata pustaka suci. Raja biasa begini-begini. Ketika raja begini-begini, ibu bapak, suatu ketika dia melewati bangunan yang cukup tinggi. Tingkat 7. Nah, kalau yang di depan tingkat berapa? Tingkat 4. Nah, kira-kira 2 kalinya yang di depan lah. Jadi tinggi sekali. Waktu raja gini-gini, di puncak bangunan tuh ada wanita cantik. Sedang buka jendela. Krek. Lihat keluar, ada raja. Rajanya lagi gini-gini, lihat wanitanya. Jatuh hati pada pandangan pertama tuh si raja. Saking kagumnya raja, dikatakan di pustaka suci, seperti bulan yang sedang ditutupi oleh awan. Gelap mata, singasen dewek nih. Terpana, terpesona, hampir jatuh terpelanting dari gajahnya. Syukur ada ajudan raja. Dia megangin, raja hampir jatuh. Karena melihat wanita ini, raja kepikiran, aku cepat-cepat selesaiin pawainya. Sehingga dia cepat-cepat selesaiin pawainya dari barat ke timur, sampai di istana, dipanggil ajudannya. Kamu tadi sadar enggak ketika saya hampir jatuh? Sadar, Baginda. Ketika saya hampir jatuh, kamu lihat enggak satu rumah yang atapnya tinggi sekali? Lihat. Kamu lihat enggak siapa yang di balik jendela? Lihat, Baginda. Coba tanya. Masih jomblo apa sudah tidak? Baik, Baginda. Sehingga ajudan pribadinya raja ya menyelidiki. Macam intel, begitulah dia. Jadi diam-diam menyelidiki. Ternyata perempuan ini sudah menikah. Patah hati raja, ibu bapak. Aduh, sudah menikah. Suaminya dari golongan kaya apa enggak? Enggak. Aku raja, aku punya kuasa. Sehingga dipanggil suaminya, ibu bapak. Suaminya yang tiba-tiba dipanggil raja, senang apa curiga? Kok padahal saya tidak ada urusan dengan kerajaan, tiba-tiba dipanggil. Sehingga dengan penuh kewaspadaan, sedikit rasa takut, suaminya menghadap ke istana.
Sampai di istana, raja dengan sepihak ngomong, kamu jadi pembantu saya ya. Tapi suaminya agak menolak. Baginda, saya cukuplah saya kerja semampu saya saja di luar istana. Saya cukup bayar upeti saja pada raja. Jadi apa artinya? Ya saya mau jadi pengusaha biasa aja lah. Nggak mau masuk pemerintahan. Nah, itu. Tapi karena raja punya niat yang cukup jelek, sehingga, nggak, tunggu aja. Disuruhlah pegawai istana itu ngambil tombak atau pedang, senjata pokoknya, sama tameng. Langsung dipakein gitu saja. Nah, karena kamu sudah pakai pakaian begini, berarti kamu sekarang jadi ajudan saya, jadi pembantu saya. Kenapa demikian? Dicari-cari kesalahannya. Kalau dia melakukan kesalahan, raja boleh menghukum apa saja. Sehingga kalau sampai dia melakukan satu saja kesalahan, akan dipindah kaflingkan dari alam manusia ke alam baka. Nah, dimutasi, Bu Bapak. Mutasinya bukan lintas provinsi ya, lintas alam. Sehingga dengan sangat hati-hati sekali, suaminya kerja dengan tekun, melindungi raja dengan baik. Raja pun nyari celah, ini luar biasa sekali laki-laki ini, nggak ada kesalahan. Kalau pakai cara normal nggak bisa. Saya pakai cara yang paranormal. Jadi di atas normal ya, nah, itu namanya paranormal. Jadi dia dikasih misi, Ibu Bapak. Kamu sudah bekerja dengan baik. Sekarang ada satu tugas penting untukmu. Hari ini, carikan saya tanah berwarna merah, disertai dengan teratai putih dan biru. Di mana nyarinya? Ada di satu badan sungai, jaraknya 1 yojana dari sini. 1 yojana agar kebayang sekitar 15 km. Harus nemuin barang itu, harus balik maksimal ketika saya mandi di malam hari. Deadline-nya hari ini loh Ibu Bapak. Tapi suaminya ini tahu, suami dari itu perempuan yang dicintai raja. Ini pekerjaan yang cukup mustahil. Kenapa? Karena barang yang diminta, tanah merah, teratai putih, teratai biru, hanya ada di sungai, tapi karena dia punya teman yang paranormal tadi, bisa dipakai, bisa diambil, bisa utuh kalau dikasih oleh Raja Naga yang menghuni sungai itu. Jadi kalau pakai mata telanjang tidak ketemu itu barang. Sehingga ini mah raja ngasih saya misi bunuh diri ini. Tapi namanya raja memerintah, mau tidak mau dia pergi. Karena merasa hidupnya mungkin akan berakhir hari ini, dia pamit balik duluan untuk menemui istrinya. Tapi dia tetap berjuang. Sampai di rumah, suaminya tanya, istriku, sudah masak belum? Oh sudah, itu lagi diangetin nasinya. Oh berarti belum matang, belum, bentar lagi matang. Aduh waktunya sudah hampir dekat. Ya sudahlah, yang setengah matang pun tidak apa-apa. Kasih ke saya, bungkusin aja. Kok buru-buru sekali suamiku? Iya saya dapat misi, diceritakanlah semuanya. Gimana perasaan ibu? Kalau suaminya kemungkinan hidupnya sangat kecil. Sedih ya? Sangat sedih, tetapi apa mau dikata? Raja pengennya begitu. Sehingga nasi yang setengah matang itu dikasih lauk. Ya waktu itu dikatakan dikasih kari. Kebayang kari India itu seperti apa ya?
dikasih kari. Dengan berat hati suaminya berangkat. Jalan, bingung dia. Ini gimana caranya? Masuk ke istana naga aja saya nggak pernah nih. Sekarang harus mencari teratai, mencari tanah warna merah. Tapi dia ingat satu hal. Kalau dalam kesusahan apapun, kita berupaya untuk berbuat bajik, biasanya kebajikan itu akan sangat menolong. Entah apapun kebajikan itu, sehingga ketika dia merasa lapar, dia bagi makanannya ibu bapak, dibagi dua. Jadi yang satu dibiarkan rapih, yang satu dimakan. Pas makan kebetulan ada petapa lewat. Meskipun nanti aku mati, setidaknya aku pernah dana dulu lah. Jadi sisa makanannya itu dikasih ke petapa itu. Ini saya sudah pisahkan. Ini bukan carikan kok. Tahu carikan ya? Sisa-sisa. Ini saya memang pisahkan dari awal, bisa dimakan. Kemudian dikasihlah makan petapa itu. Dia juga makan. Dia lihat di dalam kolam banyak ikan-ikan. Kasihan ikannya belum makan. Aku makan separuh aja Separuhnya lagi dikasih ke ikan. Lalu ingat lagi dia. Orang-orang yang baik setelah melakukan kebajikan tuh tidak berhenti sampai di situ. Tapi diapakan? Dilimpahkan. Sehingga dengan niat baik, dengan tekad yang kuat, wahai penghuni sungai di sini, aku sedang dalam kesusahan. Aku sedang dalam kesulitan. Raja memintaku untuk menyelesaikan misi yang mustahil ini. Bagaimanapun, semua kebajikan ini aku limpahkan kepada kalian yang menghuni tempat ini. Semoga dengan mengetahui kalian turut berbahagia. Semoga dengan melakukan ini, aku nemu solusinya. Penghuni kolam beneran Raja Naga. Tapi kalau muncul dalam bentuk naga gimana? Lari orang-orang. Termasuk suami ini pasti lari kalau tiba-tiba ibu bapak ngasih makan ikan, misalkan di kolam depan. Misalkan penghuninya Raja Naga muncul sebagai bentuk naga gimana? Melaib, lari. Sehingga Raja Naga ini menyaru rupa menjadi kakek-kakek. Jadi tring, gitulah kira-kira bunyinya. Tidak ada sound effect soalnya. Muncullah kakek-kakek ini bungkuk. Tadi anak muda bilang apa ya? Dia cerita ke kakek, iya mbah, saya lagi punya kesulitan, disuruh nyari tanah merah, teratai putih, teratai biru. Enggak, setelah itu ngomong apa? Saya limpahkan jasa kepada penghuni yang ada di sini. Coba limpahkan pada aku juga bisa enggak? Bisa mbah. Ya semoga kebajikan yang telah aku lakukan tadi, ngasih makan petapa, ngasih makan ikan, melimpah juga pada mbah. Ya tunggu bentar ya anak muda ya. Dia berbalik, tring. Ya di pustaka suci tidak ada bunyi ya. Ini biar lebih seru aja. Sudah berbalik, dikasihlah tanah merah. Di atasnya ada teratai putih, teratai biru. Syukurlah. Aku ndak mati hari ini. Kalau sampai tepat waktu 15 kilo ndak deket ibu bapak. Sehingga dia buru-buru, jangan sampai raja sudah mandi duluan. Karena raja itu agak licik, biasanya ada saja idenya kan. Sehingga dia buru-buru balik ke kerajaan, bener dong ibu bapak. Baginda raja mikir, itu pembantu itu dia cerdik sekali. Hal yang mustahil juga mungkin bisa dicapai.
Kalau dia tiba tepat waktu, aku ndak dapat pujaan hatiku. Gimana ini ya? Sehingga mirip dengan cerita Sang Kuryang, malamnya dipersingkat dalam arti apa? Sengaja rajanya mandi lebih awal. Sengaja rajanya nutup gerbangnya lebih awal. Dan sengaja segel atau zaman sekarang mungkin gemboknya dibawa oleh raja, dibawa ke istana. Dan suaminya belum tiba di kerajaan. Menang gak raja? Suaminya udah buru-buru nih, bawa tanah merah, aduh aku bisa hidup sekarang. Sampai gerbang, gerbang sudah tertutup. Dia mikir, aduh raja memang cerdik sekali. Tapi dia selalu ingat, sebenarnya tugasnya dia udah selesai apa enggak? Sudah selesai, hanya saja raja curang sehingga tanah merahnya itu ibu bapak dilempar ke tanah, di bawah, teratainya digantung, kemudian dia bertekad lagi, siapapun penghuni di tempat ini jadilah saksi, saya sudah memenuhi tugas saya. Raja ini yang culas, semoga kalian mau menjadi saksi. Setelah ngomong gitu ada keajaiban enggak? Enggak ada. Ternyata keberuntungannya udah habis tadi ya, pada mbah yang tadi. Ketika dalam masalah itu tidak ada tempat yang bisa menerima beliau selain wihara. Suaminya mikir, kalau sedang happy-happy saya jarang sekali ingat dengan para bante. Kalau sekarang lagi susah ini kok yang ada di kepala saya selalu para bante ya. Nah, biasanya ibu bapak gitu enggak? Kalau lagi happy lupa sama wihara ya. Tapi kalau lagi ada masalah baru ke wihara ya nggak apa-apa ya. Suaminya juga gitu suaminya. Aduh ya udahlah saya ke wihara aja lah. Mati mati, tapi setidaknya saya mati di wihara dulu lah. Datanglah dia ke wihara. Tidur di wihara. Tidur dengan nyenyak dia karena capek kan, tidur. Sang raja gimana? Aku menang. Suaminya enggak bisa datang. Besok aku jemput pujaan hatiku. Dia tidur ngadep ke kiri. Enggak bisa. Karena keinget wajah pujaan hatinya itu. Ngadep dia ke kanan. Enggak bisa. Sampai tengah malam ibu bapak. Senyak pules. Nggak bisa tidur dia, karena mikirin pujaan hatinya. Karena nggak bisa tidur tengah malam, tiba-tiba dong, dia dengar suara. Keren nggak sound efeknya? Tapi di pustaka suci memang begitu. Dia dengar raman, dengar suara yang serem. Tidak bisa tidur dengar yang gitu-gitu. Bisa tidur enggak? Makin enggak bisa tidur. Sehingga apa? Dia panggillah penasehat spiritual kerajaan. Orang pintar. Brahmana kerajaan yang pintar. Dipanggil tengah malam ibu bapak. Karena dia saking takutnya. Jangan-jangan pertanda apa ini? Jangan-jangan aku meninggal ini. Jangan-jangan istriku diambil nanti. Istrinya Ratu Malika ibu bapak. Jangan-jangan kerajaanku hilang nanti. Sehingga dipanggillah pendeta kerajaan. Pendeta kerajaan tanya, Bang Indah, dengar apa sebetulnya? Diceritakan. Saya cuma dengar itu aja kata su. Kira-kira artinya apa ya pendeta kerajaan? Pendeta kerajaan enggak ngerti maksudnya apa.
Tapi kalau bilang tidak ngerti, hilang kekuasaannya. Nah, sehingga kalau tidak bisa jual ilmu, yang paling mudah dijual adalah rasa takut. Sehingga pendeta kerajaan ini ngomong, Baginda, itu tanda Baginda sebentar lagi meninggal. Setelah dia menjual rasa takut, dia juga menjual penawar yang semu. Tapi tenang Baginda, saya ini banyak ilmu, sehingga saya tahu caranya agar Baginda tidak meninggal. Gampangnya jualan gitu ya. Baik kalau gitu, apa yang harus saya siapkan? Baginda harus bikin kurban. Maksudnya gimana? Kumpulkan 100 ekor sapi, maksudnya badan-badannya ya. Nah, 100 ekor sapi, 100 ekor kuda, 100 ekor kuda yang berdarah murni. Kalau di Indonesia mungkin kuda Sumbawa begitu. 100 ekor lembu, 100 ekor domba, 100 ekor keledai, 100 ekor babi, 100 ekor ayam, 100 ekor kambing, dan 100 ekor gajah. Plus 100 anak muda dan 100 pemudi. Semua dirantai lehernya, dikorbankan, dibunuh. Di kitab penjelasan kenapa kok melibatkan manusia? Karena pendeta kerajaan tahu, niatnya dia kan pengen hasil kurbannya dia yang makan, keluarganya yang makan. Kalau hanya menggunakan hewan-hewan biasa, rakyat akan tahu, sengaja tuh, sapi, kambing, aneh gitu-gitu kan iya nyanyi makan. Sehingga dia memasukkan manusia dan gajah, kan itu tidak boleh dimakan di zaman dulu, karena simbol kerajaan. Sehingga masyarakat tidak akan curiga. Jadi karena demi bisa makan tanpa dicurigai, dia mengorbankan manusia, Ibu Bapak. Tapi karena raja ini saking takutnya mati, diturutin enggak? Diturutin, bahkan bukan 100 disediain Ibu Bapak, masing-masing 500. Kalau 100 aja bisa bikin aku selamat, dikali 5 saja, makin selamat. Sehingga malam itu juga sapi dan keluarganya bersedih, gajah dan keluarganya bersedih, termasuk orang-orang yang tidak tahu apa ini, diambil dari rumah-rumah Ibu Bapak. Dikumpulin 500 pemuda, 500 pemudi yang masih muda-muda. Sehingga ketika proses ini, viral enggak kejadiannya? Viral. Sapi aja kalau dikumpulin begitu berisik, ya apalagi manusia kan? Sehingga Ratu Malika mendengar, ini kegaduhan macam apa ini? Masuk dia ke istana Ratu Malika itu. Tanya, Baginda ngapain sih? Kok banyak sekali ada hewan, orang-orang juga kenapa dirantai? Kamu enggak tahu sih Ratu, ada ular masuk ke telinga saya. Nah itu perumpamaan untuk zaman dulu ya. Kalau ada bisikan-bisikan yang enggak enak, nah itu. Ada ular masuk ke telinga saya, dan dia membawa pesan bahwa aku segera meninggal. Aku tanya penasehat kerajaan, pendeta kerajaan, katanya biar bisa aku selamat, aku harus mengumpulkan ini, berkorban nyawa. Ratu Malika sangat dicintai raja,
Sehingga hanya satu orang yang bisa memaki raja tanpa dihukum, ya Ratu Malika. Sehingga Ratu Malika dengan entengnya ngomong, bodoh kamu, Baginda, bodoh sekali. Mana ada orang yang menyelamatkan nyawa dengan berkorban nyawa. Kamu memang bisa memimpin 2 kerajaan, tapi memutuskan hal yang simpel ini aja kamu tidak bisa. Itu loh, ada Sang Buddha, kenapa nggak nanya ke beliau? Wiharanya dekat dengan kita, kenapa nggak kita ke sana saja? Cari alternatif lain. Sehingga orang-orang yang tidak bersalah ini nggak sampai meregang nyawa. Nah, karena rasa takut dan cintanya sama Ratu Malika, mau dia. Takut nyentuh tanah raja, ibu bapak. Sehingga dia ditandu. Takut sekali dia ditandu rajanya. Ratu Malika jalan dengan santai. Ini situasinya masih malam ya ibu bapak ya. Sampai di wihara, Sang Buddha masih duduk. Syukur belum tidur ya. Kalau orang biasa udah tidur ya jam segitu. Sang Buddha kan waktu tidurnya cuma 1 jam. Sehingga ketika raja datang, raja nggak bisa ngomong saking takutnya. Ditanya, Baginda, kok larut sekali datang ke sini, ada apa? Nggak bisa jawab sehingga Ratu Malika lah yang jawab. Gini, Bante. Raja Pasenadi dengar suara-suara aneh. Terus dia tanya ke orang yang pinter. Katanya harus berkurban. 100 ini, 100 dan seterusnya. Lalu Sang Buddha tanya, benar yang dibilang Ratu Malika? Benar Bante. Dikonfirmasi dulu. Nggak langsung main tindakan. Apa yang Baginda dengar? Mau dengar lagi nggak suara aneh tuh? Setelah diucapkan ulang, kalimat apa yang pertama Baginda dengar? Bukan kalimat Bante, cuman erangan tapi sepertinya terdengar seperti du. Lalu Sang Buddha mengarahkan pikirannya, oh, ini ada makhluk halus, tapi bukan tanda kematian raja. Nah ini saya tambahkan ya, mungkin karena sudah lelah raja itu frekuensinya rendah sehingga dengar yang aneh-aneh. Karena makhluk halus ini sebenarnya pengen curhat. Du itu dalam bahasa Pali kan artinya jelek. Mau pengen ngomong kalimat panjang tapi tidak bisa. Karena dia sedang di loha kumbi. Nah, loha kumbi itu seperti bejana, ibu bapak. Terbuat dari tembaga. Di dalamnya ada air. Orang tidak bisa spa di sana. Karena suhunya ribuan derajat Celcius. Dipanggang. Alam rendah yang sangat menyiksa. Sehingga dia mau curhat kepada yang lain. Berkat hal-hal yang buruk ini, aku mengalami derita yang sekian panjang ini. Tapi karena nggak mampu ngomong, cuman terdengar Lalu Sang Buddha tanya, frase kedua apa yang Baginda dengar? Sa. Sa itu ya, di dalam bahasa Pali, kalau dilanjutkan tulisannya, itu mengacu ke sudah 60.000 tahun begini-begini terus, tidak ada perubahan. Terus kata na artinya tidak. Sebetulnya makhluk halus itu pengen ngomong, tidak ada jalan lain, tidak ada hal lain yang membuat kita lahir seperti ini selain keburukan. Dan frase terakhir, so. Artinya apa? Kalau nanti aku lahir sebagai manusia, aku akan bertekad menjaga sila sehingga kejadian ini tidak terulang. Pengennya ngomong gitu makhluk-makhluk ini, tapi tidak bisa. Penasaran, kok nggak bisa ngomong gitu mereka Bante? Sehingga Sang Buddha menceritakan makhluk-makhluk ini, jadi ada 4 makhluk di dalam bejana itu. Pada waktu dulu Baginda, ada 4 anak dari golongan kaya.
Kemudian 4 anak ini diwarisi harta yang sangat banyak. Masing-masing 400 juta. Pada waktu itu. Pada waktu Buddha Kasapa. Di zaman Buddha Kasapa, umur manusia 20.000 tahun. Nah, karena dapat warisan, tapi tidak bijaksana, apa yang biasa dilakukan? Foya-foya bro. Hidup cuma sekali katanya. Tapi ada yang ngomong, jangan, kan ada Buddha Kasapa, kita dana aja yuk. Kira-kira kalau ibu bapak punya dana banyak, satunya ngajak foya-foya, satunya ngajak dana, mau pilih yang mana? Namanya anak muda. Dia pilih foya-foya ibu bapak. Jadi 4 orang ini, gimana ya caranya menghabiskan ini sebelum kita meninggal? Kan hidup cuma sekali. Yang satu ngomong, kita beli semua daging, beli minuman, kita party-party. Satunya ngomong, enggak, kita beli bahannya, kita masak bareng-bareng, kita makan bareng-bareng. Satunya yang terakhir ini yang paling nyeleneh. Ngapain repot-repot beli daging, repot-repot masak, saya ada ide. Ini di zaman dulu ya, bukan zaman sekarang. Wanita di sini kan gampang sekali terkecoh kalau dikasih duit matanya hijau. Meskipun dia punya suami, kalau dikasih duit siapa yang tahan? Kenapa nggak kita rebut saja pasangan orang lain? Kalau ngerebut wanita single, saingannya banyak. Kalau ngerebut wanita yang sudah bersuami, saingannya berapa? Cuma satu. Sehingga itu yang dilakukan oleh 4 pemuda ini, ibu bapak. Dilihat siapa yang cantik dan jago masak. Nah, kriterianya itu. Jadi bapak-bapak, kalau punya istri tidak cantik dan tidak jago masak, aman. Bercanda ya. Jadi dicari siapa yang cantik dan jago masak. Kemudian mereka ya iming-iming dengan uang, nama juga wanita yang gampang goyah oleh kekuasaan, oleh kekayaan, sehingga ya terjadilah perselingkuhan. Dan karena ini dilakukan dalam waktu yang lama, jadi habit, ketika meninggal, lahir di Awici dulu ibu bapak. Berapa lama? Selama munculnya 2 sama Sang Buddha. Muncul 1 aja lama sekali ya. Ini selama munculnya 2 sama Sang Buddha. Setelah selesai di sana, baru agak naik sedikit masuk ke Loha Kumbi tadi itu. Sampai sekarang tuh 4 pemuda masih di situ. Nah, dikasih ceramah gini, Raja Pasenadi gimana? Kok pemuda tadi mirip saya ya? Itu sudah punya suami itu wanita itu. Kalau saya masih tetap seperti ini, wah, lama saya di bawah itu. Sehingga tergugah, Raja Pasenadi langsung bertekad, sejak detik ini, aku hanya akan setia pada Ratu Malika. Cie. Padahal selirnya banyak juga. Sehingga sejak saat itu dia sama sekali tidak mau mencari istri orang. Dan raja berseloroh, Bante, ketika saya tidak bisa tidur, saya sadar satu hal. Ternyata malam itu panjang sekali rasanya, Bante ya. Suaminya ingat sedang di mana? Di wihara. Dia juga sedang ada di sana. Bante, kalau raja kan nyadar betapa panjangnya malam karena dia nggak bisa tidur. Saya, Bante, saya tahu 1 yojana itu ternyata panjang sekali karena saya kecapean, Bante. Nah, lalu Sang Buddha menambahkan, mending itu makhluk-makhluk itu akan terasa panjang di dalam samsara karena tidak mengenal dhamma sejati. Karena 4 orang itu merasa menang atas dunia. Aku punya uang banyak, aku bisa merebut wanita siapapun yang ada di sini.
merasa menang di dunia ini, tetapi setelah itu samsara terasa panjang. Akhirnya apa? 500 pemuda, 500 pemudi, 500 gajah, dan semuanya diapain? Dilepas. Pemuda dan pemudi tahu, ini berkat Ratu Malika ini. Aduh, syukur aja nikahin Ratu Malika. Coba nikahin orang yang bodoh. Habis kita. Nah, ini pelajaran juga buat ibu dan bapak sekalian. Nyari jodoh itu jangan hanya tampilan fisiknya aja yang bagus, tapi cari juga yang cerdas. Cari yang bijaksana. Karena dia akan menjadi penyelamat kita ketika kita lengah. Sehingga berita kebajikannya Ratu Malika viral, ibu bapak. Kalau zaman sekarang mungkin sudah masuk kanal berita apa begitu ya. Berkat Ratu Malika semuanya selamat. Nah, sehingga karena viral, diwihara jadi bahan omongan. Omongan yang baik-baik. Sang Buddha dengar, tanya, apa yang kalian perbincangkan? Itu Bante, Ratu Malika luar biasa. Karena bijaksana, jadi gagal itu korbannya. Jadi tidak ada korban jadinya. Oh, bukan hanya kehidupan sekarang aja beliau seperti itu. Nah, maksudnya gimana? Pada waktu itu, flashback bin. Nah, ini flashback yang terakhir ya ibu bapak ya. Di Benares, ada satu pangeran yang sangat ambisius. Tapi suka klenik juga. Sehingga dia lihat satu pohon yang besar sekali. Di depan pohon, kalau bahasa Balinya dia mesesangi, bahasa Indonesianya haul. Apa? Nazar gitu ya. Ya, kita pinjam istilah nazar lah ya. Kalau di Bali gampang mesesangi. Mesesangi. Mesesangi atau nazar itu seperti ini. Wahai penghuni pohon. Penghuni pohon di sini pasti punya kekuatan kan? Seandainya saya naik tahta, saya akan memberikan 100 darah raja dan 100 darah putri atau permaisuri. Tahu nggak kenapa dia ngomong gini? Kalau dia berhasil mengumpulkan 100 raja, berarti dia menguasai seluruh kerajaan kan? Sehingga mau agar dibantu oleh penghuni pohon. Singkat kata, setelah dia bernasar begitu, beneran loh, rajanya ngasih tahta ke dia, beneran dia naik tahta, jadi raja dia. Karena waktunya dekat, berarti, oh bener ini, penghuni pohon ini bener ini, aku langsung bisa jadi raja, tapi sudah terlanjur bikin nasar. Terlanjur janji mengumpulkan 100 darah raja, 100 darah permaisuri. Nah, mulailah dia menaklukkan satu kerajaan, menang. Berarti kan ada bala bantuan dari kerajaan tersebut. Terus satu persatu ditaklukkan, bener loh. Bisa menaklukkan 100 kerajaan. Sehingga untuk memenuhi nazarnya, dia ngumpulin raja-raja yang sudah kalah itu. Plus permaisurinya. Tapi ada satu raja yang paling muda. Namanya Raja Ugasena. Istrinya lagi hamil. Raja Benares juga nggak tega. Sehingga hanya terkumpul 100 raja, 99 permaisuri. Penghuni pohonnya tahu, waduh ini kebetulan aja saya nggak ada bantu apa-apa sebetulnya ini. Kalau dia beneran dipersembahkan 100 raja, kalau dalam bahasa Balinya letah, nanti kotor tempat saya gimana ini? Sehingga dia minta solusi ke penghuni pohon sebelah. Ini gimana caranya biar nggak jadi korban di sini nah?
Waduh, saya nggak ikut-ikut. Tanya kiri kanan sampai dia tanya ke Catu Maharajika, ibu bapak. Menek ya dewa pohon. Catu Maharajika juga angkat tangan. Waduh, saya nggak ikut-ikut ya. Nanti kalau gara-gara saya gagal, nanti seluruh tahta itu akan hilang karena nggak ada penerus kan. Rajanya dibunuh semua, yang hamil cuma satu lagi. Sehingga Catu Maharajika ngomong, aduh kami ndak bijak-bijak sekali sih, coba tanya ke raja kami. Lepas tangan dia, cuci tangan. Diarahkankah ke Raja Saka, Raja Indra. Raja Indra juga pengen cuci tangan sebetulnya, jadi dia pura-pura nggak lihat. Terus penghuni pohon ngomong gini, oke, kalau Dewa Saka pun tidak mau terlibat, dia sudah tahu ada kejadian ini, sebetulnya yang paling dituakan kan dia, yang bertanggung jawab adalah dia. Sehingga Raja Saka, ya adalah mau tidak mau harus dihadapi kasus ini kan. Saya tidak bisa bantu sebetulnya, tapi saya ada cara. Gimana caranya? Nanti, kalau Raja sudah datang, dengan 100 raja yang terkalahkan dan permaisurinya, kamu pura-pura menampakkan. Kamu harus menampakkan diri. Ngomong, saya ndak mau terima nazar dari orang yang berbohong. Kan kamu janjinya 100 raja, 100 permaisuri. Kemana satu lagi? Ketika ditanya begitu, mau ndak mau, permaisuri Ugasena pasti diajak. Dia yang akan mampu menyelesaikan semuanya, karena dia yang paling bijak di antara kita semua. Namanya Ratu Dina. Sehingga betul, turun dia. Ketika sudah turun, raja datang dengan 100 raja yang kalah, 99 permaisuri. Mau melakukan nazar, saya mau menuntaskan nazar. Muncullah dewa pohon. Seperti skenario tadi itu loh. Muncul dia. Saya mau kabur. Jangan kabur dewa pohon, jangan kabur. Ini loh saya mau nuntasin nazar. Diceritain, saya enggak mau, kamu bohong soalnya. Gitu. Kan kurang 100 raja, 100 permaisuri, kurang 1, dipanggillah Ratu Dina. Kemudian Ratu Dina nyampe di bawah pohon itu, dia hanya menghormat pada suaminya. Gimana perasaan Raja Benares itu? Nggak dihormatin. Jengkel ya? Jengkel dia. Kamu kok cuman ngormatin raja yang paling muda? Aku lo paling senior di sini. Ratu Dina ngomong, kan yang ngasih saya keselamatan, kebebasan, kan raja ini. Kamu kan ndak ada manfaatnya untuk saya. Ketika ngomong ini, dewa pohon muncul. Abhikantang. Abhikantang artinya apa? Betul itu, betul itu. Setelah muncul, lalu Baginda Raja yang memimpin Benares tanya, ini ada dewa pohon yang lebih perkasa, yang membuat saya menaklukkan semua kerajaan, kamu harus hormati dia. Ratu Dina ngomong, enggak. Kamu menguasai 100 kerajaan ini karena usahamu sendiri. Dewa pohon ini enggak punya power apa-apa sebetulnya. Karena kalau punya power, itu pohon sebelah lagi kebakar itu. Kok nggak diselamatin temennya? Dewa pohonnya gimana? Abhikantang, Abhikantang. Benar itu, benar itu. Enaknya jadi dewa pohonnya. Cuma Abhikantang, Abhikantang. Wah. Lalu Raja Benares menyadari bahwa sebetulnya yang membuat dia menguasai bukan karena nazarnya, bukan karena dewa pohon, tapi karena usahanya. Sehingga seluruh
raja dan permaisuri dilepaskan. Setelah dilepaskan, Ratu Dina bagaimana? Happy enggak dia? Happy, tapi sambil nangis. Kira-kira kenapa dia nangis? Terharu? Enggak. Dia ingat kejadian masa lampaunya. Dulu, ada flashback di dalam flashback ini. Macam film aja ya. Dia teringat kejadian masa lampau. Saya singkat aja ya. Dulu dia menjadi istri yang baik dari suaminya. Suaminya punya sahabat. Sahabatnya ganteng. Bertamulah sahabatnya. Tapi syukur istrinya setia. Hanya kagum-kagum begitulah. Karena kagum akhirnya, aduh aku pengen masak deh. Pengen ngasih sahabat suamiku makan deh. Dia akhirnya nyuruh pembantunya beli daging. Ya mungkin karena hari raya apalah, daging waktu itu langka. Nggak dapat daging dia. Tapi aku pengen masak. Dilihat samping rumahnya ada domba. Lagi tidur. Karena pengen masak sekali akhirnya pisau dapurnya itu dititipkan di leher domba itu. Dombanya dimasak, dikasih makan. Gara-gara nitipin pisau itu, akhirnya dia ingat lahir di alam rendah. Setelah lahir di alam rendah, dia lahir di alam yang lebih tinggi sedikit. Ada pisau yang menempel di lehernya. Sebanyak bulu domba yang dia sembelih. Dia nangis, seandainya saja saya tidak di sini, Raja Benares berapa lama ya hukumannya ya? Tapi dia happy kenapa? Dia ingat dulu bisa lepas dari ini setelah, dalam tanda kutip, karma buruknya habis. Sehingga dia bersyukur, aduh syukur aku jadi manusia sekarang. Sehingga aku bisa membantu yang lain. Nah, Sang Buddha menutup uraian ini dengan ngomong, Ratu Dina itu adalah Ratu Malika. Lahir sekarang. Raja Benares adalah Raja Pasenadi. Sang Buddha lahir jadi apa kira-kira waktu itu? Dewa pohon. Jadi kadang ketika jadi bodhisatta, kebijaksanaan yang Sang Buddha, bodhisatta itu tidak sebijaksana Ratu Malika loh di zaman dulu. Tapi bagaimanapun, setelah menyampaikan uraian ini, Raja Pasenadi, Ratu Malika, suaminya itu berdamai semua. Menjaga sila dengan baik. Tidak mau membunuh, mencuri, apalagi nyemak kuren timpal. Pesan kita adalah ibu bapak, meskipun di luar sana mulai menormalisasi selingkuh-selingkuh gitu, kan banyak tuh menormalisasi membunuh-membunuh gitu, jangan main-main dengan samsara. Kalaupun sudah pernah dilakukan, tutupi dengan banyak sekali kebaikan. Sehingga mudah-mudahan kita semua yang ada di sini tidak sampai jatuh ke alam rendah. Syukur-syukur bisa merealisasi lenyapnya derita secara tuntas tanpa perlu menderita lagi. Anumodana atas perhatiannya. Semoga kita semua semakin maju di dalam Dhamma. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.